isi nitrogen dulu guys, kuras depan belakang. Di sini murah, perbannya kuras 4.000 ya guys, jadi 28.000. Halo teman-teman, selamat pagi, salam dari Jogja. Hari ini tanggal 18 Agustus, hari Minggu. Saya akan kembali melanjutkan touring saya. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu motornya. Motornya kita beri nama si Joy ya. Jadi J and Joy. Enjoy. Oke, itu helm saya, helm full face. Kemudian sudah dipasang box. Lalu apa aja yang sudah diganti spare partnya untuk persiapan touringnya? Komster udah diganti. Kemudian laurel depan udah diganti. Ban depan juga sudah diganti IRC. Ban belakang sudah diganti juga IRC. Lalu kemarin ada ganti kampas rem depan, ganti oli. Udah paling itu aja sih. Semoga suaranya kedengaran ya. Oke, mari kita persiapan. Jam 7:17 kita mau ke Pelabuhan Jangkar yang ada di Situbondo. Kemudian rutenya itu, tipsnya kalau mau touring kita pilihnya yang mobil ya. Mobil menghindari jalan tol. Itu jaraknya sekitar 499 km. Waktu tempuhnya 12 jam 15 menit. Oke, mari kita mulai guys. Ya, Minggu pagi banyak yang berolahraga. Apalagi ini menyambut hari kemerdekaan. Salam kemerdekaan dulu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Saat ini masih di sekitar Kaliurang atas, titik start saya. Sedih rasanya harus meninggalkan kota Jogja ya. Kata orang Jogja itu candu ya. Jogja itu syahdu, selalu ingin kembali dan kembali lagi. Pasti banyak di antara teman-teman yang ingin menghabiskan masa tuanya di kota Jogja ini, pengen pensiun di Jogja. Nih hijau-hijau suasana di Jogja, masih banyak persawahan yang bakal bikin kangen. Selain itu makanannya, walaupun yang dimakan itu seringnya bakso soto mie. Nah, sekarang ngomongin motornya, si Joy ini kilometernya udah 26.750. Mungkin ini motor yang terlama, kilometernya tergondrong yang saya miliki ya. Nah, spare part yang udah diganti itu waktu di kilometer 20 ribuan itu udah ganti komsternya. Terus laurel depannya juga udah ganti. Karena stangnya udah nggak enak tuh. Kalau diputar-putar gitu udah berat. Di bawah jalan juga udah godek-godek dia. Mungkin karena banyak menghantam jalan ya. Oh, tadi ketinggalan. Terus yang udah diganti itu di kilometer 24 ribuan saya mengganti
Vanbel ya, Vanbel sama roller satu paket udah diganti. Paling itu aja sih yang berat-berat ya, pergantian spare part yang besar-besar sih itu aja sih. Selebihnya ya servis aja, servis, ganti oli. Kalau mesin sih aman-aman aja sih. Sejauh ini sih baik-baik saja dia, tidak rewel lah. Sekarang jam 8:03. Saat ini kita berada di kota Klaten, sebuah kota di antara Jogja dan Solo. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya ucapkan selamat datang di channel Bang Jaya. Saat ini Bang Jaya dan motor saya si Joy akan berkelana ke timur. Nah, sampai mana timurnya belum tahu, karena kemarin habis nonton vlognya Mas Polang dan Mas NF, jadi ikut terpancing juga untuk melanjutkan touring ke timur ya teman-teman. Nah, rencananya hari ini saya mau ke Pelabuhan Jangkar untuk bisa naik kapal ke Lombok. Tapi apakah langsung ke Pelabuhan Jangkar atau berhenti dulu, akan kita coba lihat nanti ya, karena itu jadwal kapalnya juga tersedia di Trip Ferizi itu kalau sudah mendekati jam keberangkatan kapalnya gitu. Jadi nanti kalau sudah mendekati baru coba kita cek di Trip Ferizi-nya. Jam 8.50 memasuki kota Jogja, itu Solo Square. Halo Pak Jokowi. Halo Mas Gibran. Pripun kabare? Oh, bisa gue bahasa Jawa. Ya, kota Solo ini merupakan kota dari keluarga Presiden Bapak Jokowi dan anaknya Mas Gibran yang sebentar lagi menjadi wakil presiden. Jadi menurut kalian, keluarga Pak Jokowi itu dinasti politik atau bukan? Jadi kita bahas politik nih. Jangan ya Dek, jangan ya. Anjir lah, jangan ya Dek, jangan ya Dek. Kalau saya boleh berpandangan sedikit ya, itu bukannya suatu hal yang lazim ya kalau kita mencari, misalnya kita mencari calon menantu gitu, kita pasti melihat kan dia anaknya siapa, keluarganya siapa ya. Kalau bahasa Jawanya melihat bibit, bobot, babat, sekalian aja iso sekalian. Jadi apalagi pimpinan daerah kan, kita pasti pengen tahu dia dari keluarganya siapa gitu, orang tuanya gimana, bagus apa enggak. Cukup sampai di sini bahasa politik ya, tidak untuk diperdebatkan teman-teman ya. Ini hasil semen di Jogja nih. Nah, itu tugu apakah? Tugu keris. Ini alun-alun kah? Di depannya Swiss Bell Hotel. Ini saya pakai sarung tangannya cuman sebelah ya. Jadi tangan saya nanti yang hitam cuman bagian sininya aja nih, jari-jarinya aja. Bukan ini ya.
bukan udah terganggu kejiwaannya ya, tapi memang ini untuk mengoperasikan handphone saya. Dari Solo kita akan menuju ke arah Sragen. Jalur ini udah pernah saya lewatin ya pada saat saya mau touring ke Bali itu. Cuman yang Bali itu kan langsung masuk ke Malang Bromo. Kalau ini lewatin jalur utaranya. Waktu touring Bali itu saya lewatin sini, ini jam pulang kantor ya. Itu macet loh sini ini ke arah Sragen itu. Jadi sekarang touring sekarang ini udah lebih proper ya saya ya. Udah pakai ini, pakai sarung tangan, terus pakai sepatu. Tidak seperti waktu touring ke Sabang ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi waktu ke Sabang itu karena sarung tangan saya hilang kan, jatuh kan. Kalau bisa ya pakai sepatu, karena kena sinar matahari nanti belang kakinya. Kalau bisa bagian kulit itu tertutupi gitu dari paparan sinar matahari, karena nanti akan mengelupas dan perih itu. Jadi jangan ditiru ya. 9.35 memasuki kota Sragen. Kalau menurut Google, kalau ikutin Google Map itu disuruh jalan ke kiri sih, lewat lingkarnya, jalur lingkar. Karena kita mau melihat kota ya, kita lurus saja lewatin kotanya. Sepertinya sebentar lagi saya akan makan. Sehari makan mungkin 2 kali ya, makan beratnya. Jam 10 sama sore mungkin jam 5. Oke, mari kita bercerita langsung on the spot. Ini kita melewati pasar kota Sragen, Sukowati. Jadi kota Sragen ini masih di Jawa Tengah ya, jaraknya sekitar 30 km dari Solo. Di kota Sragen ini terdapat makam dari Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu, ini alun-alun Sragen ya, lagi melewati alun-alun Sragen. Jadi Joko Tingkir itu tokoh lah ya, salah satu sultan yang memiliki nama besar. Kota Sragen ini memiliki julukan Bumi Sukowati, yang artinya nggak tahu artinya apa, Bumi Sukowati gitu. Kemudian yang menariknya itu ada salah satu desa di Sragen ini yang mendapat situs, ditetapkan sebagai situs warisan UNESCO ya. Desanya apa nanti saya coba lihat lagi. Kemudian di Sragen ini juga terkenal dengan sotonya. Coba kita cari sotonya. Soto Kragil ya tadi. Soto Kragil. Kita seketemunya aja ya makannya. Karena saya lihat YouTuber lain kalau perjalanan juga seketemunya ya. Jadi tidak terlalu kuliner, karena bukan YouTuber kuliner. Enggak lah, karena menghemat waktu ya, menghemat biaya juga. Karena kalau makannya terkenal terus kan itu pasti lebih mahal kan. Mungkin boleh lah 1 atau 2 kita cari yang khasnya, terkenalnya di daerah tersebut. Oke, mari kita lanjutkan.
ngemper dulu. Tadi makannya itu 11.000 pakai nasi rames, pakai telur asin, kerupuk 1 12.000. Nggak pakai minum ya. Minum masih ada air bawaan dari Jogja. Hemat sekali ya, 12.000. Masuk ke dalam mode backpack hemat. Nah, touring di bulan Agustus musim kemarau ini, jas hujan masukkan ke tas, keluarin sunscreen, sunblock, kalau enggak bisa gosong. Jam 11.04, 356 km menuju Pelabuhan Jangkar, sekitar 8 jam 46 menit lagi. Sampainya kurang lebih jam 8. Wah, malam sekali ya. Ayo bisa Yura, Yura mulu. Manusia yang paling banyak dipanggil saat ini Mbak Yura. Mbak Yura, saya lagi di Ngawi nih Mbak Yura. Mari kita sedikit melihat kota Ngawi. Ngawi Rahma. Tugu apa itu ya? Kayak gadingnya gajah. Jalanannya banyak rusak nih ya di Ngawi ini. Tadi banyak lubang-lubangnya. Kalau nggak lihat tuh bisa berabe. Jadi menyambung cerita pesialanku di Jogja. Jadi laptop saya rusak juga di Jogja. Ketumpahan air minum. Udah beberapa kali sih, 2 sampai 3 kali mungkin ketumpahan air minum. Jadi di meja itu ada laptop, di sampingnya ada gelas plastik berisi air minum, itu sering kesenggol terus jatuh atau airnya tumpah di atas kaki. Dan yang terakhir kali ini dia nggak mau hidup lagi dia. Tepat jam 12 isi bensin dulu lah, panas banget Sin. Isi bensin pertamaku, nggak tahu nih daerah mana, sekitar Madiun mungkin ini. Pelabuhan Jangkar 309 kilo lagi, 7 jam 43 menit waktu sampai jam 8. Bener-bener menyala abangku. Ini nama daerahnya Caratan ya, Caratan. Katanya perbatasan dengan Nganjuk sih. Mungkin di depan udah Nganjuk nih, sedikit lagi. Kalau misalnya laptop teman-teman rusak, itu diambil aja harddisknya dan memory cardnya. Harddisknya itu terus dibelikan external case. Itu bisa jadi harddisk eksternal jadinya. Nah ini tugu perbatasannya, tulisannya
ini apa ini? Selamat jalan Kabupaten Madiun. Jam 12.16 kita meninggalkan Kabupaten Madiun. Jadi nggak lewat kotanya ya, mungkin sama Google Maps dilempar ke jalan lingkarnya. Di depan terlihat Tugu. Selamat datang di Nganjuk. Belum foto dulu. Mungkin akan foto di, kalau nggak mau Mojokerto, Probolinggo lah. Karena tadi baru berhenti isi bensin tipis, minum, nana ini nggak kuat guys mataharinya, pakai sarung tangan. Tadi saya datang dari sana kan, waktu touring Bali itu kan belok ke kanan ke Kediri kan, ke Kediri terus ke Malang, ke Bromo. Nah kali ini kita ambil jalur yang lurus ke arah Jombang. Nah waktu itu saya belok sini nih, jalur alternatif nih ke Malang, Bromo. Kemarin sempat kepikiran mau ganti sih, mau ganti motor sih. Tapi setelah dipertimbangkan gak jadi ganti. Ada apa ini? Kok macet sih? Kemarin sempat kepikiran mau ganti ADV apa CB 150X. Syukur-syukur bisa NMAX, bisa X-Max. X-Max atau versis 2,5. Tapi itu hanyalah angan-angan. Karena udah dipakai lama sih Vario ini. Badan sih udah sedikit menyesuaikan lah dengan Vario ini. Kalau ditambah box belakang sih, per shock belakangnya sih agak empuk ya. Tapi kalau sendirian ketemu jalan lobang bisa patah pinggang. Oh ya, namanya tadi tempat yang tadi itu pertigaan Mengkreng ya, Mengkreng. Rame ya guys, hari terakhir liburan mungkin ya, orang pada kembali ke rumah masing-masing nih. Jam 1:30 kita memasuki kota Jombang. Pada zaman Majapahit dulu, kota Jombang merupakan pintu masuk ke kerajaan Majapahit ya teman-teman. Sampai saat ini Jombang dijuluki sebagai kota santri karena merupakan pusat pesantren di Pulau Jawa ya teman-teman. Tidak bisa lurus ya, sepertinya kotanya satu arah teman-teman. Lurus ke sana tuh ke kotanya ya. Salah satu pesantren yang terkenal di Jombang ini adalah Tebu Ireng ya teman-teman, yang didirikan oleh kakeknya Gus Dur.
Kota Jombang juga merupakan tempat lahirnya beberapa tokoh nasional di Indonesia ya, seperti mantan presiden keempat Bapak Gus Dur, lalu ada Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim. Jam 2.17 kita sedang berada di perempatan Mojokerto. Kalau ke kiri itu ke kota Mojokerto, kita nanti ambil ke kanan ke arah luar kota, ke Ngoro, ke Pasuruan. Itu ada tulisannya Kota Mojokerto. Apakah orang-orang di sini sukanya mojok? Made Kipli, kenapa tiap kali touring suaranya tak pernah beres? Mari kita dubbing mendubbing. Jadi Mojokerto ini dahulunya adalah kerajaan Majapahit ya teman-teman. Saat kerajaan Majapahit diperkirakan berada di Trowulan ya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang terkenal dengan rajanya bernama Hayam Wuruk dan patinya bernama Gajah Mada. Pati Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada berikrar tidak akan mencicipi buah palapa sebelum Nusantara berhasil bersatu di bawah kerajaan Majapahit. Selain itu, kota Mojokerto juga terkenal dengan patung Buddha tidur, yang merupakan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Kota Mojokerto juga dijuluki sebagai kota onde-onde. Ternyata onde-onde sudah ada sejak zaman Majapahit. Mari kita menikmati pemandangan dulu, Joy. Enjoy. Ini di jam 2.42 di Jalan Raya Mojokerto Gempol ya. Terlihat ada dua gunung kembar itu, tapi saya tidak tahu itu gunung apa. Nanti harus dicek dulu di maps ya. Bagus ya pemandangannya ya, silakan dinikmati saja. Kita cari kopi dulu, udah jam 3:30. Kopi murah saja. Mana nih? Ini dia. Enaknya yang mana ya? Putih aja jadinya enak ya. Original cappuccino, air mineral. Mari kita bayar. Jam 15.31. Saat ini berada di jalur lintas Pasuruan. Sebentar lagi sih udah mau masuk kota Pasuruan. Ayo kita coba cek tiket ya. The moment of the truth. Ferizi, Ilian Asal, Jangkar. Jepara. Jangkar. Tujuan Lembar. Reguler. Berkendaraan golongan 2. Pilih tanggal hari ini 18. Jam. Gak ada jadwal. Coba besok ya.
nggak ada juga. Mari kita coba tanyakan ke Instagramnya ASDP ya. Saya sudah menanyakan melalui Instagram ya ke ASDP, dan jawabannya adalah mohon untuk dilakukan pengecekan berkala. Nah, masalahnya kalau saya sudah sampai di Pelabuhan Jangkar malam ini jam 8 dan ternyata itu tidak ada jadwal kapal, itu kalau mau bablas apa nginap ke Banyuwangi itu tambah 2 jam lagi, jam 10 sendirian di tengah hutan Baluran. Jangan ya dek ya, jangan ya. Terus kalau saya bablasin ke Bali jam 10 nyebrang sampai sana jam 12, jamnya jadi Wita jam 1 pagi, jam 1 pagi 3 jam lagi ke pasar. Wah, jam 4 pagi jadi manusia super saya. Seharian motoran sebegitu lama. Karena hari ini hari pertama dan tidak ada yang dikejar juga, jadi saya menginap di, kemungkinan besar akan menginap di kota Probolinggo. Karena tidak ada yang dikejar juga kan. Jandaku kejar, perawatku dapat. Wah, untung banyak loh. Ini kita jam 3.52 memasuki kota Pasuruan. Ini belok ke kiri langsung ke arah luar kota, ke Probolinggo dan seterusnya. Yang saya tahu dari kota Pasuruan ini cuman makanannya sih. Makanan khasnya itu kupang ya. Sebelumnya saya pernah makan sih. Yang kecil-kecil gitu loh, kecil-kecil gitu, hewan laut sejenis moluska, kerang-kerangan gitu, dikasih petis, dikasih lontong. Pokoknya baunya itu bau laut lah, bau semerbak laut. Jam 4:30 saya pun memasuki Kabupaten Probolinggo. Ini kita mengarah ke timur, jadi sunsetnya ada di belakang saya, dan saya pun bisa berdada-dada. Halo teman-temanku di rumah, apakah kalian sudah touring tahun ini? Rencananya itu di Probolinggo saya akan menginap di hostel atau dormitory ya teman-teman. Sama seperti dormitory yang pernah saya tinggali di Aceh. Tapi waktu di Aceh kamarnya kebetulan saya sendiri, jadi ya tidak berasa dormitory banget sih. Nah, salah satu tips bagi solo traveler untuk menghemat budget adalah tinggal di kamar dengan tipe dormitory ya. Karena biasanya tarifnya itu di bawah 100.000 saja. Kira-kira gimana ya rasanya tidur sekamar dengan orang yang tidak kita kenal ya? Hostelnya itu dekat ini ya, terminal Bayuangga, terminal tipe A di Probolinggo. Belok di sini guys.
Nama hostelnya itu kalau nggak salah Happy ya, Happy. Ayo kita berhappy-happy. Semoga sih kondisinya oke ya, jadi bisa langsung nginap di sana aja. Au. Nah ini dia, ada tulisannya Happy House. Ayo kita berhappy-happy. Apakah beneran bisa bikin happy? Nah, yang mana ya? Happy House. Ini kali ya? Mana ya? Kayaknya sebelah sini deh. Ini deh. Apakah lagi rame? Sore Mas. Happy House ya? Iya, Happy House. Dormitorinya lagi rame ya? Dormitorinya kebetulan boleh saya cek dulu mungkin? Oh iya, Bisa boleh. dihubungi dulu. Iya, iya. Per malamnya berapa ya? Per malamnya kita di sini 80.000 aja untuk kendor. Oh. Fasilitas kamarnya ada AC, tapi untuk kamar mandinya dia masih kamar mandi publik. Jadi sharing. Oh. Ya, iya, iya. Coba dicek dulu. Lagi rame nggak ya? Kira-kira? Kebetulan sekarang lagi rame. Lagi rame ya? Soalnya lagi summer juga buat Eropa. Buat bule ya? Bule-bule ya? Boleh masuk dulu? Iya, iya, oke. Dari Happy House BNB. Pakai motor 6 kilo. Oke, kita nanti coba yang ini ya, Depot Rawon dan sop buntut ya. Mari kita keluar dulu mencari makan ke arah alun-alun ya. Jadi ini Happy House ini masih jauh ya dari pusat kotanya. Kalau ke alun-alun itu sekitar 7-8 kilo. Aku sih pengennya mesti makan rawon sih. Nanti coba cari seketemunya ya. Mungkin yang bersih, enak, rame. Enak sih belum tahu ya. Yang bersih, rame. Wih, sunset bro. Udah mulai dapat sunset. Ke Probolinggo makan rawon lagi. Siang udah telur asin, sore telur asin lagi. Sedikit lihat-lihat kota Probolinggo. Tadi makannya itu rawon 25.000, kopi 5.000, total 30.000. Rasanya enak sih, dagingnya besar-besar dan empuk. Oke, saya ini mau kembali ke penginapan lagi, Happy House. Keseruan kita hari ini sampai di sini dulu. Besok saya akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Jangkar. Sampai jumpa kembali besok ya teman-teman. Terima kasih. See you again.